Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah 5 sahabat Nabi yang jarang kita ketahui. Kisah sahabat Nabi adalah kisah teladan yang bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, mempelajari kisah sahabat Nabi ini semoga menjadi modal dalam meneladani kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Nabi adalah orang terdekat Nabi Muhammad yang cukup jelas rutin mengamalkan tindakan atau sunnah yang dicontohkan baginda Nabi tersebut. Di bawah ini terdapat kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, namun sangat inspiratif untuk ditauladani bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain bisa menjadi contoh yang baik, keberadaan kisah sahabat Nabi akan membantu dalam memperbaiki diri, sehingga mudah untuk mencari ridho Allah. Berikut kisah sahabat Nabi yang semoga bermanfaat. 1. Kisah Arwa binti Abdul Muthalib. Kisah Arwa binti Abdul Muthalib jadi salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui oleh orang-orang. Sosok wanita yang juga ikut hadir dalam perjalanan dakwah Nabi adalah Arwa binti Abdul Muthalib. Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa Arwa binti Abdul Muthalib tersebut adalah orang yang dikategorikan sebagai wanita terpandang ketika Islam berada pada masa jahiliyah. Memiliki pandangan-pandangan baru dan ide-ide yang bisa dikatakan berani meskipun dirinya adalah seorang wanita. Pada beberapa kisah diceritakan bahwa sosok Arwah binti Abdul Muthalib merupakan pembela dakwah Rasulullah. Bahkan karena kecintaannya terhadap agama Allah, dirinya memerintahkan putranya untuk senantiasa mematuhi dan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kisah Abu Dujanah. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui lainnya adalah keseharian Abu Dujanah. Pada suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujanah yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah salat duha, namun Dujanah tidak memperhatikan saran Rasulullah dan membiarkannya tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir miskin dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan dan kekurangan ekonomi. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Abu Dujanah. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujanah memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujanah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai seorang ayah sampai di akhirat nanti, karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujanah lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk ke dalam perutnya dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Abu Dujanah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh. Karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri. 3. Kisah sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui lainnya adalah kisah Hanzalah. Ada sebuah kisah mengenai sahabat Nabi yang berjuang membela agama Allah dengan sangat hebat. Sahabat Nabi tersebut adalah Hanzalah yang meninggal dalam keadaan junub. Ini karena pernikahannya berlangsung 1 hari sebelum terjadinya sebuah peperangan besar. Kecintaannya terhadap Allah membuatnya sampai meninggalkan istrinya meskipun usia pernikahannya belum mencapai 3 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada umatnya untuk melakukan peperangan pada saat fajar menyingsing. Peperangan tersebut berlangsung 1 malam setelah Hanzalah menikah.
Istri Hanzalah merelakan kepergian sang suami tercinta karena tahu bahwa rasa cintanya kepada Allah lah yang akan membawa suaminya kembali kepada dirinya. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui ini memang mengajarkan bahwa hakikat cinta yang sejatinya adalah mengikhlaskan. Si istri tidak akan pernah tahu bahwa Hanzalah tidak akan pernah kembali ke sisinya melainkan akan berperang bersama dengan para pasukan Nabi Muhammad lainnya yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Allah mengambil Hanzalah pada saat peperangan berlangsung melalui tebasan pedang yang dilakukan oleh musuh. Meninggal dalam keadaan syahid. Meskipun tanpa sempat mandi junub, mayat Hanzalah bersinar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terheran dan memberitahukan kepada umatnya bahwa mayat tersebut telah disucikan oleh para malaikat. 4. Kisah sahabat Nabi Ukasyah dan cambuk. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui selanjutnya berasal dari kisah Ukasyah. Saat itu sesaat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah. Rasulullah sempat sakit dan keadaan beliau dalam kondisi lemah. Suatu ketika para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah termasuk Bilal dan Abu Bakar. Dalam tausiahnya Rasulullah menanyakan mengenai pendapat para sahabatnya terhadap Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini. Dari atas mimbar tersebut bisa dilihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sakit dan wajahnya terlihat sangat pucat. Rasulullah berkata pada para sahabatnya bahwa dirinya akan datang menemui Allah dan meyakinkan para sahabat untuk segera menyelesaikan semua urusannya dengan manusia di dunia ini. Sontak para sahabat yang datang ke masjid tersebut menjadi gelisah akan pesan yang disampaikan Rasulullah. Baginda Nabi menyampaikan bahwa dirinya tidak mau berhutang ketika datang bertemu dengan Allah. Sontak para sahabat bertanya hutang apakah yang sekiranya membuat baginda Nabi menjadi gelisah. Ukasyah bercerita perihal kejadian saat perang Uhud dulu. Dalam cerita itu Ukasyah menyampaikan bahwa Rasulullah tanpa sengaja telah memukul dadanya menggunakan cemeti karena ingin memukul kuda tersebut. Para sahabat yang datang langsung memandang ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merespon pertanyaan Ukasyah dan menganggap hal itu sebagai utang. Abu Bakar yang berada di lokasi tersebut tidak terima apabila sahabatnya dicambuk. Sedangkan Bilal segera beralih ke rumah Fatimah untuk mengambil cambuk dan memberi kabar perihal Ukasyah ingin mencambuk baginda Nabi. Namun akhir dari kisah ini adalah Ukasyah yang memeluk tubuh Rasulullah karena rasa kecintaannya terhadap Allah. Dari kisah Ukasyah ini para sahabat belajar bahwa tidak ada rasa cinta yang bisa lebih dari rasa cinta sahabat kepada nabinya. 5. Kisah pengkhianatan dan hukuman Abu Lubabah. Terakhir, kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui lainnya ialah dari kisah Abu Lubabah. Semasa Rasulullah masih hidup terdapat sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Abu Lubabah bin Abdul Munazir. Abu Lubabah sangat malu terhadap Rasulullah karena pengkhianatan yang dilakukannya tersebut. Karena rasa malunya tersebut pemuda itu langsung menghukum dirinya dengan mengikat tubuhnya di padang pasir arah kota Nabawi. Dalam sebuah kitab diceritakan bahwa pemuda tersebut mengikat dirinya selama kurang lebih 7 hari dan tidak ada asupan makanan atau minuman yang diterima selama menghukum dirinya sendiri. Pengkhianatan sahabat Nabi ini memang bagian dari salah satu penyebab kenapa saat itu Nabi Muhammad mengalami kegagalan saat menyerang musuh. Namun sebagai orang yang sudah berkhianat, Abu Lubabah sadar diri dan bertekad menebus kesalahannya kepada baginda Nabi. Dari kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, bahwa dapat disimpulkan sebuah pengkhianatan tidak hanya bisa menghancurkan hidup tetapi juga kekecewaan dalam semasa hidupnya. Namun sudah sepantasnya ketika berbuat salah harus melakukan penebusan kesalahan.
Meskipun tidak dengan menghukum diri, namun akan ada imbas balik tindakan itu. Setiap kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui memiliki nilai amanat yang tidak bisa didapatkan dalam satu detik. Mempelajarinya sebagai sesuatu yang menginspirasi adalah solusi untuk menambah kekaguman terhadap Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kisah sahabat Nabi di atas bermanfaat. Mungkin cukup sekian kisah sahabat Nabi ini. Jika ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.